Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan masih dalam bahasan sistem koloid. Nah, di bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang pembuatan sistem koloid. Ini bagian terakhir dari materi bab koloid ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa dicatat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, kemarin udah kita bahas apa aja nih. Di bagian yang pertama kita udah bahas pengertian dan ciri-ciri koloid, komponen dan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari, serta pengelompokan koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini bahasan bagian ke-1 ya. Nah, di bahasan bagian yang kedua kita udah bahas tentang sifat-sifat koloid, cara menstabilkan koloid, koloid liofil dan liofob, dan cara kerja sabun dan deterjen dalam mengangkat pakaian. Ini di bagian yang kedua. Nah, di bagian yang ketiga ini kita khusus membahas cara pembuatan koloid seperti itu. Nah, secara umum nanti pembuatan koloid itu ada dua cara. Ini digambarkan supaya mudah dalam bentuk segitiga. Ini hanya ilustrasi aja. Berdasarkan ukuran partikelnya, koloid ini kan di tengah-tengah ukuran partikelnya antara larutan yang ukurannya lebih kecil dan suspensi campuran kasar yang ukuran partikelnya lebih besar. Nah, koloid ini berada di tengah. Nah, nanti cara mengubah partikel besar ya atau suspensi menjadi koloid itu nanti disebut cara pembuatan dengan cara dispersi. Nah, sedangkan cara mengubah partikel kecil yaitu larutan ya, ini menggambarkan ukuran partikelnya segitiga ini, ilustrasi aja. Nah, mengubah partikel kecil menjadi partikel koloid ya, cara membuat koloid dari larutan menjadi koloid itu disebut cara kondensasi. Seperti itu gambaran umumnya. Jadi ada dua cara membuat koloid. Kita masuk ke cara yang pertama, yaitu cara kondensasi. Apa sih cara kondensasi itu? Yaitu mengubah partikel larutan, kan larutannya ukurannya lebih kecil ya, molekul atau ion, menjadi partikel koloid. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia. Jadi cirinya kondensasi dengan reaksi. Reaksi apa aja? Yang pertama nanti ada reaksi redoks, ada reaksi dekomposisi rangkap, ada reaksi hidrolisis, dan ada pergantian pelarut. Kita bahas satu-satu ya. Di reaksi redoks ini merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi atau disebut sebagai biloks ya, bilangan oksidasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Gas H2S dialirkan ke dalam SO2, terbentuklah koloid sol belerang atau sulfur ya plus 2H2O. Nah, cara redoks ini bukan hanya membuat sol belerang ya, ada juga nanti redoks dengan reaksi redoks ini cara membuat sol emas. Sol emas dibuat dari apa? Dari larutan HAUCl4 plus K2CO3 plus formaldehid HCHO. Nah, ini penggunaan reaksi redoks untuk membuat koloid ya. Ada dua, yaitu membuat sol sulfur dan membuat sol emas. Nanti ini akan terbentuk sol emas ya. Nah, yang kedua cara dekomposisi rangkap ya, yaitu merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida atau H2S ya ke dalam larutan arsenit. Nah, ini arsenit dialirkan gas H2S asam sulfida, terbentuklah koloid AS2S3 plus 6H2O. Ini cara dekomposisi rangkap. Nah, cara dekomposisi rangkap ini tidak hanya membuat koloid AS2S3 ya, ada juga nanti membuat koloid sol belerang. Bisa juga nih dengan
dekomposisi rangkap, yaitu dengan mereaksikan Na2S2O plus HCl menjadi nanti koloid sulfur plus apa gitu ya. Nah, ini dekomposisi rangkap juga nih. Nah, dekomposisi rangkap juga bisa membuat sol AgCl, sol belerang ya. Nah, sol AS2S3 itu dengan cara dekomposisi rangkap. Tadi kalau reaksi redoks membuat sol belerang dan sol emas seperti itu. Nah, cara yang ketiga dengan reaksi hidrolisis. Jadi kondensasi tadi ada reaksi redoks, ada reaksi dekomposisi rangkap. Nah, yang ketiga ini reaksi hidrolisis, yaitu merupakan suatu reaksi senyawa dengan molekul air. Nah, namanya hidrolisis berarti nanti direaksikan dengan air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya pada pembuatan sol FeOH 3 kali dengan mencampurkan FeCl3, larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih ya, dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Nanti terbentuk sol FeOH 3 kali. Ini reaksi hidrolisis untuk membuat koloid ya. Nah, cara yang keempat masih cara kondensasi. Yang keempat itu dengan pergantian pelarut. Contohnya larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol 95%, nanti akan terbentuk gel. Inilah cara membuat koloid dengan cara kondensasi. Ada 4 cara tadi ya: reaksi redoks, reaksi dekomposisi rangkap, reaksi hidrolisis, dan reaksi pergantian pelarut. Ini cara yang pertama, mengubah partikel larutan menjadi partikel koloid atau membuat koloid dari partikel yang lebih kecil. Nah, cara yang kedua, cara dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih besar atau lebih kasar, yaitu partikel suspensi menjadi partikel koloid ya. Nah, nanti pembuatan dengan cara dispersi ini ada 3 jenis, yaitu dengan mekanik, dengan Buser-Bredig, dan dengan peptisasi ya. Kalau tadi cara kondensasi ada 4, kalau cara dispersi ada 3. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama cara mekanik nih. Cara mekanik ini butiran-butiran kasar digerus, digiling atau ditumbuk ya. Yang partikel besar kita giling, kita tumbuk, digerus hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dengan medium pendispersinya. Contohnya sol belerang nih dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert seperti gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air, terbentuklah sol belerang. Cara yang kedua dengan cara peptisasi. Pada cara ini partikel-partikel besar ya dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau disebut zat pemecah agar partikel besar ini pecah menjadi partikel koloid ya. Contohnya endapan AlOH 3 kali dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, agar-agar dipeptisasi oleh air panas, nitroselulosa dipeptisasi oleh aseton, karet dipeptisasi oleh bensin agar molekul besar menjadi molekul koloid. Itu cara yang kedua. Selanjutnya cara ketiga yaitu cara Buser-Bredig. Ini arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui 2 buah elektroda logam. Nah, elektroda logam ini sebagai terdispersinya yang ini. Ini elektroda logamnya. Nah, nanti kedua elektroda itu dicelupkan ke dalam air. Nah, ini air ya. Hingga kedua ujung elektroda ini hampir bersentuhan. Kedua ujungnya ini hampir bersentuhan. Nah, kenapa? Agar terjadi loncatan bunga api. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti sol Ag, sol Au, dan sol Pt. Seperti itu. Sudah selesai kita membahas cara pembuatan koloid, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yuk kita berlatih soal-soal agar lebih paham. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
proses pembuatan koloid dengan cara mengubah larutan atau gas menjadi koloid disebut apa tadi? Mengubah partikel kecil menjadi partikel koloid, dari kecil ke koloid disebut cara kondensasi. Yang B. Nomor 2, diberikan beberapa cara pembuatan koloid sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, pembuatan koloid dengan cara dispersi. Dispersi itu dari partikel besar ya menjadi partikel koloid. Nah, dari partikel besar menjadi partikel koloid ini disebut dispersi. Dispersi itu tidak dengan reaksi kimia, yang ada reaksi-reaksinya salahin ya. Berarti yang ada 135 salah, 135 salah, yang ada 135 salah. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui beberapa reaksi pembuatan koloid. Pembuatan koloid melalui reaksi redoks terdapat pada reaksi. Nah, cirinya redoks, reaksi redoks ini cirinya terjadi perubahan biloks ya. Nah, cara gampangnya kalau kita melihat reaksi itu redoks atau bukan, kamu cari reaksi yang ada unsur bebas atau molekul unsur ya, unsur bebas atau molekul unsur. Kalau dalam suatu reaksi ada unsur bebas atau molekul unsur, berarti dia reaksi redoks. Unsur bebas itu unsur yang sendirian, gak berikatan sama unsur lain. Sedangkan molekul unsur itu gabungan unsur sejenis. Misalnya O sama O jadi O2, H sama H jadi H2 gitu ya. Nah, cari nih, nomor 1 ada unsur bebasnya enggak? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ini ada nih, S doang. Nomor 2 enggak ada unsur bebasnya, enggak ada molekul unsur juga, berarti bukan redoks. Yang keempat juga enggak ada unsur bebas atau molekul unsur. Yang kelima juga enggak ada, berarti reaksi redoks adalah yang nomor 1, yaitu si S, ada unsur bebasnya. Contoh soal yang keempat, di antara beberapa percobaan pembuatan koloid yang menunjukkan proses pembentukan gel. Nah, gel itu tadi biasanya dibentuk dari pergantian pelarut ya. Apa tadi? Larutan kalsium asetat direaksikan dengan alkohol. Berarti harus ada nomor 3-nya. Yang enggak ada nomor 3 salah. Nah, sekarang 3 dan 4 atau 3 dan 5. Nah, kalau pembuatan agar-agar ini dengan cara peptisasi ya, peptisasi gel, jelly ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang 3 dan 5, jelly atau agar-agar ya. Contoh soal yang kelima, pembuatan koloid berikut ini yang tidak tergolong cara kondensasi. Berarti jangan cari yang ada reaksi kimianya, karena yang ditanya yang tidak. Sedangkan kondensasi itu dengan reaksi kimia ya, yang bukan cara kondensasi. Sol belerang nih kondensasi, sol emas kondensasi, sol AS2 S3 kondensasi, sol FeOH 2 kali kondensasi juga. Berarti yang bukan atau yang tidak kondensasi adalah yang D, pembuatan sol kanji dengan memanaskan suspensi amilum. Suspensi ini berarti dari partikel besar menjadi partikel koloid atau sol kanji, dari suspensi menjadi koloid. Itu cara dispersi ya. Nah, soal yang keenam, larutan berikut ini yang jika dilarutkan dalam air panas akan memberikan efek tindal. Efek tindal itu berarti intinya mana yang koloid gitu kan ya, karena yang mengalami efek tindal hanya koloid, suspensi dan larutan tidak mengalami koloid. Dari A sampai E mana yang termasuk koloid, yaitu yang AgCl, seperti itu. Kita sudah selesai membahas latihan soal-soal. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Simak juga pembahasan materi kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Jika ada kritik, saran atau koreksi bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke alamat email ratna997@guru@sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.